Shalom pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada pagi yang cerah kami mengadakan satu mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau sudah pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dalam pujian penyembahan yang kami kerjakan untuk awal penyembahan kepada Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi firman jadi berkat buat kami. Roh Kudus, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Allah. Firman Allah Titus pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Titus pasal 3 ayat 7 sampai 14. Supaya kita sebagai orang-orang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya pada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan sisilah, percecokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kunasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat, dan dengan dosa yang menghukum dirinya sendiri. Segera sudah kukirim Artemas atau Tihikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Kita perhatikan suatu mutiara yang indah pada pagi hari ini, yang menjadi berkat buat kita. Kita perhatikan pada ayat yang ke-7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Puji Tuhan, kita dikatakan dalam firman Tuhan, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh karena kasih karunia. Kita dibenarkan oleh karena kasih karunia yang berhak dengan hidup yang kekal. Mengapa? Alkitab menulis dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa dan maut, tetapi kasih karunia ada hidup yang kekal. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Ingat, camkan baik. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, melalui kasih karunia hidup yang kekal. Maka kita menghargai kasih karunia Tuhan atau pengorbanannya. Ada darahnya dengan baik. Jangan menghina darah Kristus. Kita menghargai karena pengorbanannya, karena kasih karunia. Dan Roma 5 ayat 8, ketika masih berdosa, yaitu Allah Bapa dengan kasihnya. Berarti kita nikmati semua karena kasih karunia. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-8, perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya pada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Setelah kita mendapat kasih karunia, kita juga harus berbuat yang baik. Kenapa? Sebab berbuat yang baik, sebab Yesus telah melakukan yang baik.
Yesus telah berkorban buat kita. Yesus telah mengorbankan diri buat kita. Keselamatan buat kita. Kita juga ingin melakukan yang baik kepada orang lain. Bukan keselamatan langsung bermain-main dosa. Tidak. Tapi kita diselamatkan, kita bekerjakan keselamatan dengan takut dan kenal. Ingat Filipi 2 itu kan, kerjakan keselamatan dengan takut dan kenal. Kita mau lakukan keselamatan dengan baik dan kita tidak main-main dosa. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Semua karena kasih karunia. Oleh karena kasih karuniamu kami masih hidup, kami ada dan kami Engkau pelihara kami. Maka pagi ini sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Apa jadi kebutuhan kami cukupkan. Bagi yang selamat, pulang selamat, dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, pada RT, pada RW, pada medis, pada Lapatan dan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari supaya takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.